Shalom, salam sejahtera saudaraku. Selamat berjumpa kembali di channel Jalan yang Lurus. Saya berharap dan berdoa kiranya kita semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Sahabat yang terkasih, kita akan melihat kembali bagaimana lagi-lagi Ustadz Suma mulai berulah kembali, yang dimana di suatu room diskusi dia mencoba untuk membahas iman Kristen, mencoba membahas ayat Alkitab yang dia tafsirkan secara liar, dan hal itu dijadikan untuk menyerang iman kekristenan. Dan kita akan melihat juga bagaimana teman-teman dari para apologet Kristen ini akan mematahkan setiap tuduhan-tuduhan liar, narasi liar dari Ustadz Suma yang berkaitan dengan kekristenan itu sendiri. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Kenapa dia mengatakan Siti Maryam bisa hamil tanpa Allah? Karena dia akan kecolongan dan ketahuan bahwa Isa adalah anak Allah, teman-teman. Disinilah dia takianya Islam. Begitu cara membongkarnya. Bayangkan, dia bisa mengatakan bahwa Allahnya, kamu diam dulu. Kita gantian, oke? Tadi kita sudah dengar kamu loh. Oke, kita tiktokan nggak apa-apa, tapi kamu gantian kita ngomong. Oke, Naja, kamu udah terguncang ya? Dengarkan. Naja, Dengarkan. Baik, dulu, sabar. dengarkan teman-teman. Bagaimana mungkin dia barusan lo mengatakan tadi bahwa yang membuat Siti Maryam hamil adalah Allah. Lalu ketika saya tanya, Isa anak siapa? Anaknya Siti Maryam katanya. Oke. Lalu yang membuat ibunya hamil siapa? Dia nggak berani lagi menjawab. Karena apa? Sesungguhnya Islam menghilangkan tanggung jawabnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kau diam dulu dong. Kau diam dulu. Kamu di sini udah ketahuan bertakia kan? Kamu sudah kamu udah ketakutan toh? Saya tanya kamu baik-baik tadi. Kalaulah Isa anaknya Siti Maryam, pertanyaan kita sederhana. Yang membuat ibunya hamil siapa? Kau bilang Allah. Apakah kalau Isa ini hanyalah anak Siti Maryam, maka pertanyaannya kembali, bolehkah Siti Maryam hamil tanpa Allah? Kok tanpa Allah? Gimana sih? Jawab saja, bolehkah Siti Maryam hamil tanpa Allah? Semua atas kehendak Allah. Yang saya tanya jawab tegas. Ini bukan pesantren kawan. Kita di ruang publik, ya. Kita di ruang publik menggunakan rasional berpikir secara waras. Dengarkan, kamu jangan terkunjang begini dong. Bolehkah Siti Maryam hamil tanpa Allah? Kamu framing aja. Dia mulai ketakutan sehingga mengatakan saya framing. Saya tanya, dengarkan, saya mengikuti narasi kamu loh. Saya mengikuti narasi kamu loh. Jangan terguncang. Saya mengikuti narasi Anda. Anda tadi berkata bahwa yang membuat Siti Maryam hamil adalah Allah. Ingat teman-teman ya. Dia berkata bahwa yang membuat Siti Maryam hamil adalah Allah. Kita garis bawahi. Oke. Lalu ketika Siti Maryam melahirkan seorang anak namanya Isa. Isa ini anak siapa? Kau katakan anaknya Siti Maryam. Karena kau takut mengakui itu anak Allah, maka saya tanya, bolehkah Siti Maryam hamil tanpa Allah? Jawab. Oke, ini berapa silakan. menit saya menjawab ini? Kita kasih 2 menit. Kita kasih 2 karena ini TikTok kan masalahnya. Siapa? Bro Naja, ini TikTok kan masalahnya. Kan, kalau saya belum selesai menjawab, jangan dipotong. Anda kalau berbicara langsung saya potong juga Anda gak suka. Enggak, kan? pertanyaan saya sederhana kok. Maaf dulu host ya, saya mau TikTokan. Karena apa? Karena mereka kalau keadaan TikTokan mereka nggak akan mampu bertakiah. Ya, sekarang kau jawab aja Naja, kau jawab saja. Bolehkah Siti Maryam hamil tanpa Allah? Loh, kau jawab. Bolehkah Siti Maryam hamil tanpa Allah? Segala sesuatu, ingat ya, ini saya garis bawahi, pahami kalimat saya, dicatat, gitu loh. Pahami kalimat saya dan yang saya tanya, jangan bertakiah. Bolehkah Siti Maryam hamil tanpa Allah? Kita saksikan teman-teman. Inilah takia-takia Ustadz. Inilah takia-takia Ustadz tidak pernah jujur. Saya tanya sekali lagi, dengar baik-baik. Bolehkah Siti Maryam hamil tanpa Allah? Jawab. Belum selesai dipotong lagi. Jawab aja langsung. Bolehkah Siti Maryam hamil tanpa Allah? Ustadz Naja, silakan jawab. Kalau cuma butuh framing-an kamu ngomong aja. Silakan dijawab. Justru kamu yang mau bertakiah nggak boleh, kawan. Ini bukan pesantren. Saya mau jawab. Iya, jawablah. Motong lagi. Silakan jawab. Bolehkah Siti Maryam hamil tanpa Allah? Silakan. Oke.
Siti Maryam hamil lah, Siti Maryam mati. Loh, dia nggak lah, berani Siti menjawab, Maryam teman-teman, malah bertakiyah. Semuanya itu atas kehendak Allah. Selesai kan? Yang saya tanya, semua yang bolehkah terjadi kepada Siti Maryam hamil tanpa atas Allah? kehendak Maryam. Jawab. Atas kehendak Allah. Kenapa gitu. kamu ketakutan, kawan? Kamu malu di sini sebagai ustadz mempertanggungjawabkan? Saya tanya baik-baik loh. Bolehkah Siti Maryam hamil tanpa Allah? Jawab. Ya, tidak bisa lah. Semua kehendak Allah. Gimana sih? Kalau seperti itu konsepnya. Kalau kamu Siti bertanya Maryam seperti tidak itu, bisa hamil tanpa berarti Allah. Kristen ini Sebentar, tidak saya bisa ikutin lagi narasi selamat Anda. tanpa Sebentar. setan ya. Lari Orang itu dia. harus kita Lari dia. serahkan dalam nama Tuhan kepada iblis ini. Kamu jangan lari Harus dulu. Kamu diserahkan jangan lari. kepada Tuhan Kalaulah atas memang nama Siti iblis. Maryam tidak bisa hamil Sehingga tanpa Allah, binasa tubuhnya, oleh karena agar itu rohnya pertanyaan diselamatkan selanjutnya, pada hari Tuhan. lalu Isa ini anak siapa? Ya. Isa ini anak siapa? Berarti kalau seperti itu konsepnya, Isa ini anak berarti siapa? kan iblis Lihat teman-teman, adalah dia penyelamat mulai bagi bertakia kan? Kristen. Karena mereka terbiasa Konsepnya teman-teman kan seperti bertakia itu. mutar-mutar. Saya tanya baik-baik Nih, loh, ya toh. dibaca Kalau ya. sudah kau katakan bahwa tidak mungkin Siti Maryam hamil tanpa Allah, maka pertanyaannya saya kembalikan lagi. Berarti Isa ini anak siapa? Anaknya Maryam lah. Yang membuat ibunya hamil siapa? Allah. Lalu kenapa kau tidak mengakui Allah itu Isa adalah anak Allah? Emangnya di Bible kamu tertulis tak bahwa Iya, gini Yesus loh. anak Allah. Kalau itu Ustaz, nasabnya kalau kepada Iya, Yesus kalau di itu Bible anak Allah. jelas. juga. Loh, sekarang Gimana begini sih? loh. Dengarkan ya, saya kasih kamu pelajaran Ustadz. Maaf ya, walaupun tunggu kamu dulu. Ustadz, saya coba kasih pelajaran buat kamu. Oke, kita bermain rasional ini berpikir. jangan framing. Jikalau Aduh, ini istrimu kan hamil, tempat saya sebentar ini Naja, jadinya Naja, rahasia, Naja, diskusinya sebentar. ilmiah di sini. Naja, iya ini sangat ilmiah. Justru kamu yang males tidak saya ilmiah. kalau gini. Oke, jangan kabur, Kamu- jangan kabur dulu. Jangan Ini kabur. kecuali Saya kita tanya. pakai timer ini, bro, Iya. bro Naja, bro Naja. Naja. Kecuali pakai timer baru saya Santai bisa Naja. itu. Naja santai, oke. Gantian Begini bro. lah, masa saya Ketika ngobrol sebentar dan Naja, potong terus? Naja, kita main rasional loh, oke? Nah, ketika Rasional istrimu apa hamil, kamu itu? sebentar dong Naja, oke, santai. Bila perlu istighfar dulu. Baik, dengarkan. Ketika Aduh. istrimu hamil, lalu istrimu melahirkan seorang anak. Itu anak istrimu atau anakmu? Anak saya dan istri saya. Yes. Kenapa menjadi anakmu? Karena ada hubungan intim di sana. Baik, Ada apakah kau pernikahan. melahirkan anakmu? Sedangkan Allah Apakah kau orang melahirkan menikah. anakmu? Yang Iya, saya menikah tanya. itu Yesus. Iya, makanya saya Kalau tanya Yesus kamu. menikah, Apa wajar jangan Yesus terguncang punya gitu anak dong. namanya Sekelas Yesus. ustadz kok begini ya? Dengarkan baik-baik. Bener Oke, kan? baik. Tuhan Allah tidak Sebentar. pernah menikah. Kalau Kenapa kamu Yesus begitu orang ketakutan? menikah. Hah? Dengarkan Makanya santai, Yesus punya santai. anak namanya Santai, Yesus. bro. Jangan dulu ke Betul. Yesus. Kalau Yesus sudah jelas kok. Kami nggak menyangkal Yesus Nah, anak Allah. saya Selesai. memang. Nah, sekarang dengarkan dulu, bro. Iya. Ya. Kamu ustadz loh. Masa kelas ustadz begini? Enggak beneran. Jangan bikin malu dong, Kamu oke? raja debat loh. Masa raja debat Dengarkan kayak dulu gitu? Orang kawan. bisa Ini dikasih jangan ngobrol. sampai ini terjadi seperti di rumah Anda loh. Kamu berkata di kuat-kuat di rumah. Bener, Tidak beneran. pernah ada orang Kalau berkata bahwa Yesus, Nabi Muhammad ya, pembohong. kalau Yesus itu memang Bahwa pernah bahkan di zaman menikah. kau diam Dan dulu dong. Itu menjadi Tuhan kau Anda. diam dulu. Sedangkan Yesus Dia ini udah punya terguncang anak ini. Kau diam Yesus. dulu dong. Punya istri Oke, namanya kau diam dulu Maria kawan. Magdalena. Nah, sekarang Seperti saya itu. tanya kamu, Itu kan sudah kenapa jelas anak sebenarnya. yang dilahirkan oleh istrimu kau sebut anakmu? Apakah engkau melahirkan anakmu itu? Nah, Justus itu anaknya siapa berarti? Lah, nggak pernah jawab dia. Ya, saya tanya Kenapa sekarang. kau mengakui Kamu tadi anak yang dilahirkan istrimu itu padahal? Apakah engkau yang melahirkan anakmu? Host, jangan ini hostnya ini sudah mulai gak netral hostnya ini. Ini sih itu. Kita Udah mulai. TikTok kan bukan kok. saya, bukan saya. Ini Kita Bang Lus. TikTokan kok. Jangan Ayo. jangan di unmute, Bang Iya. Lus. Masa host, Gini terus dulu, kita sebentar. jangan Jangan host, tapi dia nggak mau ditanya Sebentar, balik. Gimana ya, host? sebentar Bang Nasir. Iya, sebentar dulu, sebentar. Kita ambil alih dulu, sebentar. Dari tadi Jadi kita saya Bang ditanya Juma mana, sebentar. Bang Juma? Dia nggak mau ditanya. Sebentar, Bang Bang Juma Najam, mana? Bang Najam. Sudah 10 menit ini, sudah dia 10 menit kayaknya ini. Ustaz Iya, dia Najib lagi ibadah, sanggup masih kawan-kawan. ibadah. Saya di sini ada di sini. Nah, sudah, jadi ini nggak sudah, sanggup. sudah. Kayaknya Oke, Najib lanjut, nggak lanjut. sanggup teman-teman. Bang Oke, Aldi, Najib siapa yang kamu. bisa turun nih? Pak Bom Bom minta naik nih. Pak Bom Iya, Bom si minta Najah naik. ini nggak sanggup teman-teman. Sorry Najah ya, kamu kayaknya nggak sanggup. Oke, maaf ya. TikTok kan jadi Iya. sebentar Oke. teman-teman sebentar. Jadi begini teman-teman, Bro Naja itu kenapa bisa begini, saya tidak bisa kondusif itu karena TikTok kan, jadi mau gimana lagi mau berhentikan kan TikTok kan Iya. begini ya memang begitu aturannya. Nah jadi
Silakan kalau memang kita mau pakai timer lagi silakan. Tapi tadi Raja Debat mau titokan dengan Bang Juma juga Iya, ini. saya mau tiktokan sama si Juma. Bang Raja debat sama Bang Juma dulu, nanti Iya. Bang Naswa. Sebentar aja, Diatur teman-teman. waktunya, diatur waktunya, tenang. Oke, Ini saya kita Assalamualaikum pakai warahmatullahi timernya. wabarakatuh. Dinda, Naja, Gus Naja, gimana kabar deh? Sehat? Waalaikumsalam Bang Zuma. Lanjut. Masya Baik, Allah. Lanjut. Iya, sehat alhamdulillah. Saya Masya lanjut Allah. dulu sama si Juma teman-teman ya, karena kemarin kan di roomnya dia ketakutan sekali. Mumpung ada waktu, saya mau ulas balik sama dia. Ya begini Juma, kemarin Juma diskusi kita di dalam room, saya mau bertanya loh, benarkah bahwa Muhammad itu tidak kalian tuhankan, atau benarkah bahwa Muhammad tidak setara dengan Allah? Silakan dijawab kita. Iya. Kami waras. Nabi Muhammad itu manusia. Sebentar dulu, Bang host. Bikin waktunya. Sebentar dulu. Allah Pakai timer Subhanahu wa taala itu Enggak, laisa tiktokan aja, kamitslihi syai'. tiktokan aja. Jadi Tiktokan Anda aja. harus belajar membedakan sebentar. antara Bang Juma, Khalik dan sebentar makhluk. dulu. Gitu. Bang Juma sebentar dulu, sepakat dulu. Nanti kita framing lagi. Bang host silakan. Jangan Kita pakai ajak kami timer ya, gila pakai ya. timer. Jangan kami ajak gila seperti kalian nyembah manusia ya. Nah, ini tiktokan aja Bang Ho, sebentar aja saya. Ini meluruskan semalam aja, tiktokan aja. Oh, oke, Dia juga silakan, nggak silakan. keberatan. Oke. Silakan, Iya. berapa menit? Baik, 10 menit ya. Oke, saya ulangin lagi Juma ya. Benarkah bahwa Muhammad tidak kalian sembah, atau Benar. benarkah Muhammad tidak setara dengan Allah? Benar. Baik, kalau memang benar, bolehkah dua kalimat syahadat itu dipenggal menjadi satu kalimat syahadat merujuk kepada Allah? Oke, jadi gini. Bolehkah orang mengakui Jokowi itu presiden tanpa mengakui wakilnya? Apakah sekarang Allah sudah setara dengan Apakah Jokowi wakil sehingga kau presiden lari itu kepada setara Jokowi? dengan presiden? Kenapa Anda begitu? Kenapa Anda begitu Enggak, takut, saya kawan? ajarin Enggak, kamu saya berpikir tanya, logis. Kalau memang Allahmu tidak setara dengan Muhammad, kalau begitu bolehkah dua kalimat syahadat ini menjadi satu kalimat syahadat aja? Syarat untuk menjadi Islam mengakui satu Tuhan dan mengakui satu Rasul. Baik. Berarti kalau begitu ini setara atau tidak ini? Kenapa tidak bisa dilepaskan ini Satunya Muhammad? adalah Tuhan, satunya adalah hamba Tuhan. Baik. Apa alasannya dua kalimat syahadat itu harus menjadi Muhammad? Yes, karena Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan menyembah kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Allah. Oke. Baik. Kalau Yohanes begitu, 17 nomor 3. dengar dulu. Pak, Baik. sama itu, sama. Kalau memang tidak setara Muhammad Ya, memang dengan tidak Allah, setara. kenapa kamu tidak bisa memisahkan dua kalimat syahadat saja Ya, menjadi lucu satu? itu. Karena kita mengenal Allah melalui Rasulnya, yaitu Baik. Rasul Muhammad SAW. Baik, kan, baik, Orang-orang berarti- Yahudi mengenal yang disebut Elohim karena Baik, Nabi baik, Musa. baik. Saya Karena tahu. Nabi Berarti- Isa, nah baik, Yesus. Lucu baik. itu. Berarti Pertanyaan Muhammad konyol. tidak bisa dipisahkan. Oke, Muhammad tidak bisa dipisahkan karena dia adalah Rasul utusan Allah, betul? Benar sekali. Baik, Pintar. kalau begitu karena dia merujuk kepada Rasul, bolehkah Rasul yang lain digantikan, jangan cuma Muhammad? Kami beriman kepada Yesus, Nabi Isa alaihissalam, kepada Nabi Musa. Tapi terkait dengan Islam, yang membawanya adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai Rasul dan Khataman Nabiyyin. Baik, Ayo. Anda tadi berkata Yang lebih berat lagi bahwa- pertanyaannya. Sebentar, Anda tadi berkata, ya, Anda tadi berkata bahwa tidak bisa dipisahkan dua kalimat syahadat Raja, itu kau karena diam. Muhammad adalah utusan. Yes, atau dia utusan, dia Oke? Rasul. Lalu Betul. kenapa tidak bisa diganti Rasul yang lain kalau memang rujukannya utusan? Loh, kami beriman kepada Rasul yang lain. Apalagi? Baik, kalau begitu, mengapa Anda mendustai di dalam surah Al-Baqarah 285 bahwa Allah berkata, kami tidak membeda-bedakan Rasul? Ya, Kenapa? memang mereka semua adalah Rasul. Apa yang Betul, dibeda-bedakan apanya? kalau begitu boleh dong diganti Muhammad misalnya Oh, tidak menjadi bisa Isa atau karena yang membawa Islam itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Tadi lucu. Anda berkata tidak Lucu. bisa dipisah-pisahkan. Kalau Memang nggak bisa Muhammad- dibedakan. Dengarkan Masing-masing dong, kawan. punya risalah. Dengar. Mereka semua tidak, utusan tidak, tidak. Allah. Allah Nabi Musa berkata hanya di untuk Bani dalam Israel. Al-Baqarah Nabi Isa untuk 285. Bani Israel. Dengarkan dulu dong. Nabi Tidak, Muhammad tidak, tidak. SAW untuk Tidak seluruh umat seperti manusia. Itu, tidak seperti itu. Gitu. Di dalam Al-Baqarah 285, di dalam An-Nisa 152, Allah tegas mengatakan bahwa kami tidak membeda-bedakan seorang rasul. Kalau memang benar tidak dibedakan, boleh dong rasul lain dimasukkan? Nah, sekarang begini permasalahannya adalah ketika Loh, Anda membaca bolehkah Al-Quran, atau tidak? dengarkan. Tidak dibeda-bedakan di sini artinya apa? Yes, Para rasul berarti itu boleh kan? diutus kepada kaumnya masing-masing.
Itu rasul diutus pada kaumnya masing-masing. Tidak, Tetapi tidak ada khusus seperti itu kepada tertulis. Al-Quran Tidak ada yang seperti itu membawa tertulis, Al-Quran. Nggak Jangan bisa, nggak bisa, ditambah-tambah. nggak bisa. Jangan Kamu ditambah-tambah. jangan. Jangan Ini bukan ditambah-tambah. gereja. Ini Jangan bukan gereja. ditambah-tambah. Ini juga bukan Kalau di pesantren. gereja iya. Ini juga bukan Al-Quran pesantren. mengatakan, dengarkan, Kalau dengarkan. pesantren apa yang kau katakan didengarkan La oleh pesantren. nufarriqu baina Lalu ahadin mereka min berkata, rusuli "Ya wa qalu amin, sami'na wa subhanallah, ya ata'na. amin, subhanallah." Ghufranaka Kalau rabbana pesantren. wa ilaikal Saya masir. tanya kamu Di tadi, sini yang karena dimaksud kamu kami tidak berkata, membedakan dengarkan dulu. seorang Kita rasul gantian, pun karena dari kamu yang rasul-rasulnya. berkata tadi bahwa Kami dengar rasul dan tidak kami taat. dibeda-bedakan. Ampunilah kami ya Lalu, Tuhan, dan kalau kepada memang tempat tidak kami dibeda-bedakan, kembali. kenapa tidak boleh diganti Muhammad kalau benar tidak Ya dibeda-bedakan? nggak bisa, karena ini Berarti terkait Allah Islam. setara dengan Muhammad dong kalau begitu. Gak bisa karena dia rasul. lucu. Lucu Anda, lucu. Ya, jadi sementara toh. Baik teman-teman. Oke, giliran saya bertanya. Dapat ya. Jadi Giliran saya bertanya. teman-teman. Giliran saya. Kau diam. Giliran saya bertanya. Inilah bukti bahwa umat Islam giliran saya, Muhammad dengan Allah. Giliran saya. Sebagaimana tadi Mau ditanya itu, Bang. sebagaimana tadi Juma berkata. Sebentar Juma. Iya nanti kau bertanya. Sebentar dong. Giliran saya. Kita ulas dulu kesimpulannya. Sudah. Giliran saya bertanya. Kenapa kamu takut? Giliran saya. Kamu yang Ini kan takut. pengajaranmu Saya kepada umatmu. ditanya 10 menit. Giliran Iya, saya bertanya. makanya saya mau ulas supaya jelas kepada umatmu. Takut ya. Giliran saya bertanya. Oke, sebentar saya ulas balik, baik ya. Giliran saya Baik. bertanya. Iya sebentar, saya ulas balik. Baik. Menurut Juma berarti bahwa kalau memang Rasul tidak dibeda-bedakan, itu kata Allah di Al-Baqarah 285. Lalu Juma tidak mau menggantikan posisi Muhammad. Inilah teman-teman bukti bahwa Muhammad itu setara dengan Allahnya. Bisanya cuma Contoh. nanya. Najak, kau diam dulu Najak. Udah ya. Tahu kau tuh nggak ada. Najak. Giliran saya ya. Terguncang sini aja teman-teman. Giliran saya boleh. Oke, silakan. Oke, berarti Oke. sudah setara ya. Oke, teman-teman baik, lanjut. baik. Oke. Muhammad setara dengan Allah katanya. Oke, lanjut. Baik. Saya ingin tanya pada saudara. Apakah setara antara buah dada Elizabeth dan buah dada Maria yang diisap oleh Yesus? Jawab. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Bensa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Saya jawab, Harus saya ada jawab, ya. pembanding gitu loh. Baik, saya jawab sekarang. Baik. Loh, saya mau jawab dong. Gimana kamu sih? diam. Oke, saya jawab ya. Silakan. Oke, saya jawab. Ya. Karena konteksnya bukanlah menurut Bible, maka akan saya jawab ya. Itu Silakan. setara ibarat buah dada istrimu dengan buah dada sirip. Oh, enggak, beda. Kau diam dong, Ini belum berbicara mau jawab mengenai apa? buah dada yang diisap Tuhanmu. Yang diisap dengan Tuhanmu. jawab dong. Masa mau buah jawab, kok kamu dada terguncang? Tuhanmu Gimana sih? yang diisap Iya, Tuhanmu, saya mau kamu jawab sama-samakan dong. dengan buah Iya, dada saya yang mau diisap oleh jawab. manusia biasa. Kok kamu terguncang ketika mau jawab? Pertanyaannya Iya, saya sederhana. mau jawab ini. Apakah setara Sebentar. Iya, ini antara giliran buah saya mau dada yang menjawab, diisap toh. Tuhanmu Oke, Yesus saya jawab dengan ya. buah dada yang Oke, diisap baik, oleh saya Yohanes jawab. Pembaptis? Baik, saya Itu jawab. pertanyaan saya. Oke, tenang ya. Ayo, Baik, saya jawab. Oke. Jawab. Buah dada istrimu setara dengan buah dada Ripa, tetapi yang membedakannya adalah ketika puting-putingnya Kan sudah coba hitam. lihat. Loh kan? Coba lihat. Loh, kenapa yang kamu kita takut tanya saya ini jawab? Tuhanmu. Yang kita tanya Tuhanmu. Tuhanmu di dalam Lukas Kenapa? 11 nomor Kenapa Anda 27 ketakutan ketika saya ngisap jawab? buah dada. Kenapa Iya, kau bawa ini kan buah bicara dada buah orang dada, lain? kan? Pertanyaan saya, Iya, ini konsep buah apakah dada. setara Kenapa kamu antara bertanya, buah giliran dada saya yang jawab, diisap kamu nggak Tuhanmu terima? Yesus dengan buah Iya, dada makanya yang pertanyaan diisap bodohnya oleh sudah jawab dong, Yohanes Bro. Pembaptis? Kalau setara, kenapa Yohanes Pembaptis tidak menjadi Tuhan? Kenapa hanya Yesus saja yang jadi Tuhan? Ganti Kasihan pertanyaanmu. kamu ini. Nggak bisa. Ganti pertanyaan Ini berbicara lain. mengenai Ganti Yesus
Yesus yang Anda tuhankan. Pertanyaan saya, apakah setara antara buah dada yang diisap Yesus dengan buah dada yang diisap oleh Yohanes? Kalau setara, kenapa Yohanes tidak jadi Tuhan? Bang Raja depan gas. Kenapa cuman Yesus yang jadi Tuhan? Kenapa Yohanes tidak jadi Tuhan? Atau kenapa Yudas tidak jadi Tuhan? Sementara Yudas dan Yesus sama-sama mengisap buah dada yang sama. Oke, saya jawab ya. Oke, jawab. Karena konteks yang kau bawakan tentang buah dada, maka saya pun menjawabnya dalam konteks buah dada. Maka saya katakan bahwa setaranya buah dada istrimu dengan buah dada tidak ada di dalam Bible itu. Kamu diam dong. Gimana di sih? dalam Biblemu dituliskan saudara-saudara Yesus adalah Yakobus, Yusuf, Simon, Yudas. Matius 13 nomor 55. Dengar, Matius 13 nomor 55. Inilah saudara-saudara Yesus, Yakobus. Kenapa ketika saya jawab tentang Yusuf, konteks buah dada, Bang Raja depan gas, Bang. Simon, Yudas, sama-sama mengisap buah dada yang sama. Maka saya akan Kenapa menjawabnya Simon dalam konteks tidak buah jadi dada. Tuhan? Kenapa kamu takut? Kenapa Yesus jadi Tuhan? Padahal pertanyaan saya, apakah sama antara buah dada yang diisap oleh Yesus dengan buah dada yang diisap oleh Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Baik, Jawab. saya jawab ya. Baik, dengarkan. Santai lah, Jawab. ya. Ingat loh, narasimu lo yang saya bawa. Oke, Ini Yesus isap dada, ini buah dada diisap Yesus. Matius 11:27. Iya. Buah dada bini dan buah dada Uniripa tidak ada di Bible. Yang ada di Bible dong. Yang ada di Bible dong kamu bahas. Baik, yang ada ini di Bible. bicara ini yang di bicara Bible. Iya, ini ada nggak Uniripa di Bible? Ada nggak istri saya di Bible? Gimana sih? Nggak ada di Bible. Yang ada Yesus nenen. Loh, kamu bertanya, mau Yesus saya jawab, kamu nenen di dalam terguncang. Lukas Gimana? 11 nomor Dengarkan 27. dulu. Dan juga dikatakan di Matius 13 nomor 55. Jelas sekali. Anak-anak Maria adalah Yakobus, adalah Yusuf, adalah Simon, adalah Yudas. Ini adalah saudara sekandungnya Yesus. Pertanyaan saya, apakah antara Yesus dan saudara-saudaranya? Saya mau jawab ini. Saya mau jawab ini. Diam dulu. Oke? Diam dulu. Bang Raja debat. Sebentar. Ini waktu. Dengar dulu. Jangan bawa yang tidak ada dalam Bible. Ini. Yang ada dalam Bible. Raja debat, Raja Habis waktu. Sudah. Yakobus, Yusuf, Simon, Yudas, saudara Yesus. Masih mau Dia mengisap buah dada yang sama. Kenapa mereka tidak menjadi Tuhan? Mai lanjut Bang itu, Cuma habis waktu. Habis waktu. Kita lanjut. Kenapa Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas tidak menjadi Tuhan? Padahal mereka mengisap buah dada yang sama. Jawab. Waktunya habis. Jawab. Waktunya ditokan. Apakah setara buah dada yang disap Yesus dengan Yakobus? Padahal dia adalah sekandung. Waktunya sudah habis. Waktu habis. Waktu habis. Mau diskusi. Mampus. Mau diskusi bagus sekarang pakai timer lagi atau mau titokan Saudara lagi? kandung Yesus ngisap tetek yang sama. Kenapa mereka nanti jadi Tuhan? Sebentar dulu. Bang Cuma habis waktu. Hargai Kau host. kepanasan, kau yang kepanasan. Kau kepanasan. Cuma kepanasan. Buah dada yang sama diisap Cuma, sama stop. manusia. Mute-kan si Cuma itu. Yang satu jadi Tuhan, yang Mute-kan empat lagi, tidak. mute-kan lagi dia. Cuma. Udah. Titokan kan udah selesai nih. Titokan Habis udah selesai. waktu. Anggaplah Habis. Bagaimana? kan gitu. Masih Habis. Anggaplah si Juma menang atau Raja Debat menang atau kalah siapa kalah itu. Anggaplah begitu. Bang Raja Kita Debat sekarang menang. Bang Raja apakah Debat kita Allahu teruskan Akbar, Masya titokan Allah. atau kita pakai timer lagi? Ya ini ada Pak Pakai Bobo, ada timer Pak aja lah, Lidara coba. juga di Saya atas. ini teman-teman, saya ada acara undangan dari teman-teman yang harus saya buka puasa enggak. Saya lagi kabur. Saya ada kegiatan, Bang. Saya ada Kabur kegiatan. lagi. Saya ada Kabur undangan. lagi. Saya orang penting. Undangan saya banyak. Jadi Aduh, Bang Juma. Aduh. teman saya. Dia lari. Saya kasih lihat ya. Saya kasih lihat undangan saya supaya kalian percaya. Saya kasih lihat, saya buka kamera dong. Iya. Saya buka kamera. Kalian Ustaz yang tadi, Ustaz tadi bilang Yesus kawin sama dua hari dengan dia. Najwa, jangan kau lari. Nih, saya Kita buka bahas ya. kamera supaya Buah kalian Yesus percaya. menikah dan nabimu Buah kawin, oke? perdadaan, Anak Bang kecil, Cuma. oke? Kita dua ya. Nih, ini undangan Ustaz Najwa ini ya. undangan saya ya. Oke, Pak Bobo nanti dengan Ya. aja. Saya Ini dengan undangan Ustaz Najwa, jangan kau lari.
Siap Pak Bom. Ya. Undangan saya ini dari kepala rumah sakit ya, kepala rumah sakit yang Bang mengundang Juma saya. besok boleh. Bang Suma, oke, Bang Bang Juma Suma, besok silakan, lagi. Bang Suma, Silakan, Bang silakan. Bang Juma, Silakan. saya Bang tanya Suma, sebentar. silakan. Bang Juma Apa? besok bisa. Besok bisa ke sini. Bang Boleh, Raja boleh, debat. boleh. Bang Raja Boleh. debat dia lagi. Oke, Bang Raja Yang debat. penting Oke. bahas kesetaraan antara yang Iya. diisap Yudas saudara Yesus ya. Berani ya? Oke, bicara ya temanya buat perdadaan ya. Besok. Saya tunggu kayaknya Bang kalian Juma sebentar lama tidak malam ini di nih. komal saya, sahabat Iya. Bang Suma, saudara Salve dulu ya, Salve dulu. Oke, saya tunggu sebentar malam ya, langsung teman-teman. teriak-teriak, turunkan Raja debat. Bang Juma, Oke, besok ya. silakan. Ya, oke, saudara TV Laskar dan semua Dinda Naja, Oke, Gus siap. Raja, saya pamit duluan, saya Ya, mau sudah undangan. Jangan lupa besok. Assalamualaikum warahmatullahi Jangan lupa besok. wabarakatuh dan Jangan lupa salam. besok, Bang. Bang Juma, jangan lupa Yang Islam besok. disuruh naik, yang Islam yang mau naik itu silakan komen ya, yang itu. Yang Islam yang mau naik. Tadi Ardiansa ada tapi dia udah turun karena Ardiansa juga kawannya si Nasa ini. Ini Bro Naja, ini Pak Bom tantang ini nih diskusi nih gimana? Loh, udah apa-apa, silakan. Tapi Oke, pakai timer TikTokan, aja, jangan kayak TikTokan tadi. atau timer? Apa pakai timer? Timer Tabel aja, mengenai Maria Magdalena dengan Nabi Muhammad kawin atau tidak? Suara saya ini tenggelam. Saya ada pada mikrofon soalnya lagi di depan ini. Jadi kita tiktokan saja. Tema terserah Bom yang penting dua arah ya. Bukan, Yang bukan. kedua, Temanya Bang begini, bro. Naja, Tadi Bang Naja bukan tiktokan, tapi timer. Nanti kau Pakai tenggelam timer. suaramu. Iya, Timer. pakai timer timer. saja, timer. Iya. Iya, Timer. tadi bilang tiktokan loh. Tadi Anda bilang. Iya, timer. Oke. Temanya terserah Anda, tema apa saja. Yang penting dua arah. Yang penting dua arah ya. Ya, kita kasih Apa temanya. ini Tentang temanya? apa? Tentang apa, Pak Bom? tes. Si Naja minta Bukan. itu. Saya kejar Naswa tadi bilang Yesus menikah, oke? Dengan terus- Maria terus Magdalena. saya Saya Iya, kejar iya, kau, iya. jangan kau fitnah. Tema Oke? Pak Saya Bom, apa? Pak Bom, sebentar. Kita bikin temanya. Yesus menikah atau tidak? Itu judulnya. Bukan. Itu Jadi, satu arah. itu kan temanya. Yesus Bapak. menikah dan Nabi Temanya Muhammad, bagi saya Nabi apa Muhammad dong? mengawini berapa banyak istrinya dan Oh, kalian iya, anak iya. kecil. Itu aja. Bang Host Itu buat. aja. Bang Host sesuai dengan Pak Bom. Oke, Yang sesuai sebentar Pak ya. Bom. Nabi Muhammad itu utusan. Yesus itu Sudah sabar nanti disanggah Bang Naja, Yesus. nanti disanggah. Bang Yesus Naja, nanti dan disanggah. Muhammad. Nanti disanggah, sabar, iya. Muhammad nikah. temanya. Nikah Oke, mana? Kabur. temanya itu tentukan. Kabur, dua Bang. Namanya arah. siapa? Begini kayak Pak Bom, yang nikah Iya. banyak siapa begitu? Tapi nggak cukup Pak ini, nggak Bom, cukup ini. Pak Bom, begini, didikte yang agak singkat aja. Didikte. Oh, gini aja temanya Pak Bom. Saya usul ya. Temanya ini poligami atau monogami gitu ya. Bukan, ini kan masalah ketuhanan Anda tadi nuduh. Tes. Bukan itu Iya, lain. kan yang penting Iya, temanya bagus, dua bagus, Pak arah. Bom. Bagus, Biar bagus, saya kedengaran. bisa nyerang juga Ya, nanti. gini, bentar. Pertanggungjawabkan dulu Naja pernyataanmu yang mengatakan Yesus menikah. Itu yang Iya. dibutuhkan Pak Bom. Iya, maksudnya- temanya di sana. Temanya itu Bukan, saya iya, kasih kau enggak monogami gini. dan poligami. Nanti Bang Selve, Bang Selve. Bentar dulu Bang Lois. Gini, yang Pak Bom Aduh, mau gimana sih? inginkan, gini. Kamu kan buat pernyataan tadi bahwa Yesus itu punya anak namanya Justus. Nah, kamu buktikan dulu pernyataan kamu itu yang dimaksud Pak Bom. Ya. Karena kamu udah memfitnah. Gitu loh. Ya. Nah, kalau saya berkatakan sama kamu Muhammad, Raja debat juga. bentar dulu Naja, bentar Menfitnah, Naja. saya diam-diam saja. Diam dulu. Raja debat Tapi tadi kalau menfitnah saya ini dan katakan itu, gini, saya santai saja. Aduh. Kenapa Anda kejang-kejang Kok ketika sebut-sebut Tuhan nama Anda aku saja? mengeluarkan air mani Judulnya untuk apa? berkumpul Judulnya dengan apa, Pak Magdalena? Bom? Judulnya apa? Tes. Monogami dan poligami, itu aja. Bukan masalah, Enggak, bukan enggak, itu, enggak, bukan. Bukan Jangan itu. lari, jangan lari. Ku kejar kau. Kau ketemu dengan Kalau cuma bom. satu arah, ya. Kalau cuma Bukan satu dua arah, arah, dua arah. Ya, Dua arah Bang arahnya Naza. bagaimana dong? Tapi tema Anda Temanya. salah, bukan itu, tidak ada kaitan yang tadi Iya, masalahnya. Kasih temanya. Yesus Iya, dan Pak Bom. Muhammad. Yesus Silakan dan Pak Muhammad. Bom. Temanya. Nah, itu ya berarti gini. Saya temanya itu adalah Yesus yang menikah, itu yang diserang kepada saya. Untuk saya penyerangan kepada Pak Bom apa nih kira-kira? Ya kau kan bilang Yesus menikah. Kau buktikan Iya, Yesus ada Bapak, menikah. tanyakan itu kepada Nah, saya kejar tanyakan itu kau. kepada saya. Tapi Saya Bukan kejar kau. tanyakan, Sudah. bukan Ini tanyakan, kenapa? tapi kamu yang mengatakan Yesus menikah, Ya. bukan kamu yang mengatakan, Iya. kamu yang Di sini bertanya, kan- gitu di loh. Gimana sih?
Terus saya mau Lalu bertanya kepada Pak Bombom dengan tema apa ini? Dari Pak Bombom itu mau tanyakan apa nanti ke itu tentang Muhammad, tentang Ya, saya mau tanya tentang nabimu kawin dengan anak kecil dan nabimu bikin kasih keluar ayat itu persusuan. Saya mau tanya sama kau. Oke, jadi simpulkan judulnya. Jadi simpulkan judulnya. Gini Judulnya- bang, Pokoknya judulnya gini. begini saja. Yesus menikah versus Nabi Muhammad Nabi Muhammad persusuan. menikah. Menikah gitu. Ya, Nabi Muhammad menikah saja. Oke, Yesus Ya dan iyalah Nabi Muhammad menikah. orang biasa. Yesus Gimana sih? Yesus menikah versus Nabi Muhammad Timernya menikah. mana? Timernya. Sebentar. Tunggu. Sabar. Menikah Yesus menikah versus Nabi Muhammad menikah. Bentar ya, Oke, Singkat-singkat aja katanya bang, singkat-singkat aja. Kalau oleh syarat gini aja host, karena si Naja ini kan sudah membuat tuduhan tadi. Nah kita nggak usah pakai tema. Nah saya pingin jangan framing gini, bentar. Aja debat Kau juga buat tuduhan tujuannya tadi banyak, konyol, barusan. gini konyol. Kau Aduh, tadi kalau buat cuma tuduhan seperti ini, bahwa mainnya Yesus punya keroyokan anak gini bernama ya, saya turun Yesus. saja kalau Enggak. begitu. Itu aja Saya dulu turun saja pembuktian, kalau itu aja mainnya dulu, nggak usah pakai keroyokan tema. kapan? Mulai Tunggu. Si Naja tunggu. Bang Naja. Ini kita Langsung mulai lah. Langsung Iya, mulai. Iya, kita ini usah- mulai, kita bikin. ini mulai. Sudah. Ngobrol Ya. semua Sudah, gitu. iya bang, iya. Oke. Lanjut. Nah, gini aja udah. Timer, gini aja. sudah timer. Begini aja. Kalau dia tidak mau, tunjukkan dulu dalilnya bahwa Yesus menikah. Biar aja kita. Loh, langsung aja timernya. Udah, sudah. Sampai duluan. Timernya gimana Oke, yang dulu timernya? siapa? Itu hadis berapa ya? Si Naja saya kasih waktu 3 Kawin menit. anak kecil itu. 2 menit. Hadis Bukhari berapa? Saya masih cari nih. Bang Raja debat. Loh, Tolong bang, Kamu ayatnya. Mana saya yang disuruh nyari? Mulai Bang Naza duluan. Enggak, Bang Naza duluan. kan saya Ya, baru masuk. saya kasih waktu 2 menit ya. Bang Naza duluan. Ya. Bang Naza 2 duluan. menit, nanti Pak Bomo juga 2 menit ya. Penentuannya gimana timernya? Saya ngobrol berapa menit? 2 Oke, menit, sudah 2 deh. menit. Tiga. Anda membuktikan bahwa Yesus 3 menikah. menit. Oh, 3 3 menit. Bahkan bahwa Yesus menikah kan gitu. Jadi bawa dalilnya Yesus menikahnya itu seperti apa? Siapa anak yang tadi Justus Anda bilang. Nah, nanti Pak Bombom nanti juga akan bantah itu. Jadi artinya dijawab oleh Pak Bombom, kemudian Pak Bombom juga nanti akan bertanya balik kepada si Naja. Lalu si Naja juga akan menjawab. Jadi bagusnya itu dalam menjawab itu jangan bertanya supaya teratur, jadi gitu. Kita kasih waktu-waktu sama begitu. Oke ya. Oke. Ya, silakan untuk 3 menit untuk Anda memaparkan tentang Yesus menikah. 3 menit ya. Ya, silakan. Oke. Mau dibesarkan? Yang pertama. Oh iyalah, besarin lah, masa dikecilin? Geser dulu itu temanya. Temanya digeser dulu biar Ustadz Naja ketika kasih tunjuk data itu kelihatan. Ya, sebentar. Mana dia? Oh. Oke, sebentar ya. Oke, sudah. Oke, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ya, mengapa saya meyakini bahwa Yesus atau Nabi Isa itu adalah orang yang menikah? Pertama, di sini saya dudukkan dulu bahwa saya sedang menyamakan antara Yesus dengan Isa, ya. Jadi nanti boleh dibantah, tidak apa-apa. Di waktu Anda bantah saja. Nah, saya sedang menyamakan Yesus dan Nabi Isa. Nah, di dalam literasi Islam, bahwa Nabi Isa di dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, di sana disebutkan bahwa Nabi Isa nantinya ketika turun yang kedua kali, dia akan menikah. Dia akan menikah dan akan memiliki anak. Ini di dalam literasi Islam. Nah, sedangkan karena saya dalam keadaan sedang menyamakan antara Yesus dan Isa, maka jelas saya mengatakan Yesus ini menikah. Buktinya, salah satu buktinya di dalam Bible Perjanjian Baru, ketika disebutkan nama Justus dan daripada Yesus yang bernama Justus. Nah, dan daripada Yesus yang bernama Justus. Nah, Justus ini saya cari, nama ayahnya yang pertama tidak ketemu. Siapa ayahnya? Sehingga ada klaim kemudian bahwa Justus ini adalah anak dari Yesus. Dan kemudian setelah kita melihat apa yang terjadi kepada Yesus dan Maria Magdalena, di sana seolah-olah memang Tuhan sedang mencintai seorang perempuan, yang mana seorang perempuan ini memegang minyak, meminyainya, kemudian gandengan dengan dia.
Nah, masa Tuhan seperti ini, kata saya? Berarti ini benar-benar istrinya. Dan narasi itu ternyata dikuatkan oleh fakta-fakta, data-data yang kemudian mengatakan bahwa Yesus ini memang punya anak Yustus. Begitu. Kalau memang Anda ini tidak percaya kepada data yang saya bawa di dalam Bible Anda bahwa siapa nama ayah Yustus, ya monggo datangkan data itu kepada saya, karena di dalam Islam, ya di dalam Islam Nabi Isa itu memang memiliki zuriyah. Zuriyah itu berarti keturunan, anak. Dan itu akan terjadi nanti ketika datang kedua kalinya. Pada poinnya, para ulama di dalam Islam menyebutkan bahwa memang Nabi Isa ini menikah. Nah, sedangkan dalam keadaan ini pula, maka Yesus dan Maria Magdalena yang tertulis dalam beberapa ayat di Bible sudah menunjukkan kalau mereka ini padahal bukan mahram ya. Mereka dalam keadaan bukan mahram, kemudian bersentuhan. Apakah ada ajaran seperti itu? Sedangkan dalam koridor rabi, ya, karena Yesus ini juga diasumsikan sebagai rabi, bahkan rajanya para rabi. Nah, tidak boleh menyentuh wanita yang bukan mahram, yang tidak ada hubungan darah dengan dia, tidak boleh. Waktunya Seperti habis, bro. Oke, ini kita berikan waktu buat Pak Bom Bom ya. Dia mengikuti tentang ayat Alkitab tadi itu ya, tentang apa namanya, Maria Magdalena. Oke, silakan Pak Bom Bom, kita kasih waktu 3 menit juga. Baik. Ya, shalom semuanya, selamat sore, Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Jumat Agung untuk semua anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, Pak Bom Bom langsung saja, dalam nama Yesus, haleluya. Jadi inilah tuduhan-tuduhan manusia yang tidak bertanggung jawab ya. Seperti Anda ini. Anda mengatakan Yesus menikah, sedangkan firman Tuhan dalam Alkitab, Anda jangan persepsi Al-Quran, Anda bawa ke di dalam Alkitab, minta maaf. Ya. Firman Tuhan katakan 2-3 perkara sah. Anda tidak menunjukkan saksi siapa. Anda tidak bisa menunjukkan, Anda bilang di Al-Quran, Isa akan datang setelah nanti hari kiamat datang. Berbeda dengan Yesus, Yesus itu 2000 tahun lalu. Yesus ada 2000 tahun lalu. Anda berpikir cerdas bro, berarti Anda punya otak sakit jiwa. Minta maaf ya. Bagaimana mungkin Anda punya Al-Quran mengatakan, Anda bilang nanti pada waktu kedatangan Isa Al-Masih datang menikah. Sekarang Anda sebut 2000 tahun lalu Yesus menikah dengan Maria Magdalena, dan Anda tidak menjelaskan. Anda tadi mengatakan bahwa Yesus siapa bapaknya, mamanya, Anda tidak tahu. Sekarang Anda bilang Yesus mamanya Maria Magdalena. Anda cuma framing. Saya tanya sama Anda ya, saya akan tunjuk dalil Anda. Apakah Nabi Muhammad ya sesuai dengan hadis ya? Nih, coba Anda jelaskan ya. Apakah di dalam hadis ini coba ya? Nabi Muhammad mengajarkan bahwa dalam hadis Muslim, Anda jelaskan sama saya. Yang saya mau tanya itu begini bro, ya. Yang saya tanyakan ini, hadis Muslim nomor 2640. Di sini apakah Pak Ustadz tidak pergi menyusui tetangga? Istri Anda tidak menyusui? Di sini Anda harus menyusui. Ini ajaran Nabi Anda, menyusui istri tetangga, orang dewasa. Coba Anda jelaskan ini hadis Bukhari, ini Soki. Hadis Muslim nomor 260. Ini ajaran siapa? Yesus tidak pernah mengajar untuk kita punya istri menyusui tetangga. Wah, Anda tolong jelaskan ya. Nah, dan kemudian ya, Anda kalau mengatakan Yesus menikah, ya, saya ada punya pertanyaan. Maria Magdalena itu, arti dari Maria Magdalena itu apa? Saya punya pertanyaan saja. Arti dari Maria Magdalena itu apa? Magda artinya apa? Lena artinya apa? Terus Maria Magdalena itu dari mana? Di dalam Alkitab itu Maria Magdalena ada. Dia dari mana? Arti Magda apa? Lena apa? Anda kan tidak mempelajari Alkitab. Kalau Anda mempelajari, Anda harus tanya sama kami, hamba Tuhan. Kami ahlinya. Jangan kau framing bahwa Yesus kawin, Maria kawin. Karena Yesus dalam Lukas 7, Yesus di kakinya diminyaki. Anda jangan begitu bro. Yesus adalah guru dan Tuhan. Dia melayani. Karena Yesus berkata dalam Matius, ya, Matius 10 ayat 28, aku datang ke dalam dunia. Silakan. Waktunya habis Pak Bom. Silakan. Ya. Oke, silakan Bro Najwa. Naja. Kok Bro Najwa, mata Najwa sebentar nih. Oke. Kalau boleh data lah,
pakai data lah. Tadi kan si Najwa berkata, Yesus gandengan, di mana datanya Yesus bergandengan dengan Maria Magdalena? Pakai data lah. Ditunjukkan ayat Alkitabnya di mana sehingga kita bisa buka. Datanya, bro. Silakan, bro aja. Jangan seperti Allah SWT bikin pindah-pindahan. Ya, lanjut, bro aja. Pak Bom dibantu orang-orang satu room untuk melawan saya, gak malu tak? Enggak. Kau jawab aja. Pak Bom. Jawab. Udah. Pak Bom ahlinya. Udah. Kau sebut aja. Kau punya framing. Sebentar. Iya. Kau punya framing bahwa Yesus menikah. Silakan tunjukkan datanya Alkitab. Ya, silakan. Satu room bantu Pak Bom semua gitu loh. Jangan kau alasan. Ya, Bom silakan. tidak perlu bantu. Udah, silakan. Naja. Bro Naja, silakan lanjut ya. 3 menit. Oke. Data. 3 menit. Anda kemudian nanti menjawab juga sekaligus menjawab pertanyaan Pak Bombo ya. Makanya sesingkat mungkin ya gitu. Oke ya, 3 menit ya. Oke, siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi Pak Bom sampai nyerang pribadi ya. Saya tidak menyangka sekelas Pak Bom ternyata diskusinya menyerang pribadi ternyata. Saya kira cuma menampakkan data lalu menyampaikan, padahal saya tidak pernah menyerang pribadi Pak Bom loh dari tadi. Sekelas yang bernama Bom yang katanya ahli, ternyata diskusinya seperti itu. Oke, gak apa-apa. Sini akan saya ladenin, ternyata cuma bisa dardor seperti itu saja, dan baca hadis saja gak bisa. Cuma sekedar terjemahan barusan. Lalu, saya akan bawakan di dalam Lukas 7. Saya jawab dulu tadi. Ketika Anda mengatakan bahwa apa artinya Maria Magdalena, maksudnya adalah Maria yang berasal dari Magdala. Begitu. Itu Maria itu berasal dari Magdala. Nah, kalau kita baca di dalam Lukas 7 nomor 37 sampai 38 dibuka. Lukas 7 nomor 37 sampai 38 saudara. Di sana tertulis, di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli walam berisi minyak wangi. Tidak sampai di situ saudara. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya, nyanya pakai huruf besar saudara. Membasahi kaki Yesus itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya saudara. Apakah ini perselingkuhan atau pacaran? Saya tidak tahu, silahkan dijawab sendiri. Kemudian ia mencium kaki Yesus. Maria Magdalena mencium kaki Yesus yang notabene-nya bukan mahram saudara, dan meminyakinya. Apakah meminyaki ini untuk hubungan setubuh atau untuk hanya menggunakan minyak wangi? Itu jawaban ada di tangan Anda. Tetapi Lukas 7 nomor 37 sampai 38 menunjukkan bahwa Maria Magdalena melakukan hal bermesraan dengan Tuhan Anda, maka menunjukkan Tuhan Anda itu lebih parah daripada menikah. Bahkan ini melakukan hal-hal yang bukan mahram. Ini berzina, kalau di dalam Islam ini berzina namanya. Masa Tuhan berzina? Kenapa? Karena kalau orang yang bukan mahram menyentuh laki-laki, wanita ajnabiyah menyentuh, itu namanya perzinahan, tapi tidak sampai mendapatkan had. Begitu. Nah, dan ternyata di dalam kitab Anda ada yang bernama Yesus yang tidak diketahui siapa ayahnya, tetapi tertulis dari Yesus yang bernama Justus. Sedangkan hadis yang Anda bawa, riwayat dari Imam Muslim. Waktu habis. Ini tadi makanya saya bilang jangan terlalu bernarasi, tadi juga terlalu banyak bernarasi tentang Pak Bom masalahnya. Jadi jawab hadisnya kali ini ya. Iya, maksud aku itu Pak Bom, bisa enggak kita kasih waktu 2 menit sama dia untuk menjawab pertanyaan Pak Bom? Silakan. Nanti Pak Bom juga 5 menit juga, bagaimana? Jadi 3 menit untuk menjawab, 2 menit 3 menit untuk menyanggah, dan 2 menitnya nanti untuk bertanya, begitu. Boleh ya? Ya, ditambahkan waktu 2 menit lagi Bro Naja untuk Anda menjawab pertanyaan Pak Bom, karena Anda tidak menjawab pertanyaan Pak Bom. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hadis Muslim riwayat nomor 2640,
Itu adalah pertanyaan yang sudah sejak dulu ditanyakan oleh orang Kristen, padahal banyak jawabannya, tapi sampai sekarang tidak pernah berhenti-henti menanyakan hadis tersebut. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ardi'ihi yadhhab ma fi wajhi Abi Hudzaifah." Ardi'ihi adalah susuilah. Menyusui di sini maka terikat dengan hukuman antara mahram dengan yang bukan mahram. Maka ketika Rasulullah mengatakan susuilah dia, maka sahlah bertanya, sesungguhnya ia telah tumbuh jenggotnya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, susuilah dia maka akan hilang sesuatu di wajah Abu Hudzaifah. Maka sahlah berkata, demi Allah, setelah itu saya tidak lagi melihat di wajah Abu Hudzaifah ada sesuatu. Jadi ketika Abu Hudzaifah yang notabene-nya menjadi suami dari Sahlah, lalu dia itu cemburu kepada anak angkatnya yang bernama Salim, maka caranya agar Salim menjadi sah sebagai anak, maka Sahlah harus menyusui Salim, karena di dalam Islam ada kaitan hukum mahram, tidak boleh bersentuhan laki-laki dan perempuan. Maka lafal ardi'i itu lafzul am, lafaz yang umum. Maksudnya Rasulullah tidak harus langsung nyentuh kepada kulit, tapi bisa ditaruh di wadah, diminum susunya agar menjadi mahram. Karena hukum menyentuh yang bukan mahram seperti yang dilakukan Magdalena dengan Yesus, itu hukumnya zina, saudara, dan itu hukumnya haram. Seperti itu yang disampaikan oleh para ulama. Kalau membaca Arabnya saja tidak bisa, jangan bawa-bawa hadis. Begitu, saudara. Sekian. Waktu habis. Oke. Os, tunggu dulu bentar. Iya. Tadi Nazar tidak pakai data, nggak kasih lihat open cam. Saya minta pakai data ya. Oke, lanjut. Ya. Oke, baik. Oh, berarti Pak Bombom sudah gak mampu nih ya, dibantu orang lain ini ya. Kita kan Sudah secara mampu Pak Bombom akademis. ya, dibantu Luis ya. Luis. Oke. Bukan secara Oke, akademis. Sekarang Luis, Pak Oke, sudah. Bang Lois, Bang Najat, Luis jangan. dan Bombom melawan Naja Media sekarang ya. Udah. Maksudnya jangan begitu kan, hanya memberikan ini, maksudnya memberikan acuan lebih bagus buka data kan begitu. Tapi nggak Saya terlalu. sebutin Iya. berapa tadi. Iya, oke. Silakan buat Pak Bombom 5 menit juga dikasih waktunya ya. 3 menit untuk ini. Oke, Kita silakan, lawan manusia begini, koplak santai aja. Ya udah. Jadi disinilah ilmu Anda bagi saya terlalu minta maaf ya. Oke, timer ya. Tadi Anda menjelaskan bahwa Maria Magdalena, Anda bilang dari Magdal. Sekarang saya mau tanya, Anda tolong jawab. Magdal atau Migdal artinya apa? Ya, Magdalena itu, Magdal itu artinya apa? Ya, dari asalnya. Terus asalnya tempatnya itu namanya apa? Itu kalau Anda mau tahu namanya, kalau di Kristen pernikahan harus kita tanya orang tuanya, nama apanya, ya. Terus Anda mengatakan Yustus, dasar apa Anda katakan Yustus? Sedangkan Yesus dan Maria Magdalena, ya, itu dengan Yustus jaraknya tidak jauh. Bagaimana mungkin? Ya, tidak ada di situ satu hari Yesus menikah dengan itu, tidak ada. Sedangkan hari itu langsung Yesus besoknya ditangkap. Bagaimana berharian berhubungan? Anda ini memang pikiran tuh keres. Gak boleh begitu, bro. Anda tunjukkan pakai data ini loh, menikah begini loh, ini loh. Gak tunjukkan datanya, data cuma memframing. Sedangkan Anda membawa dalam ayat Al-Quran bahwa nanti Isa menikah setelah hari kiamat, nanti Isa datang. Ini 2000 tahun, Anda belum jawab itu loh pertanyaan saya sedang di kitab Anda. Nah sekarang Anda tolong jelaskan sama saya, ya. Anda tolong jelaskan sama saya ini. Yang pertama tadi, apa arti apa Migdal itu ya? Apa artinya? Yang kedua ini, coba Anda tolong catat ya. Yang pertanyaan saya di sini. Hadis Muslim nomor 2634. Ini sahih ya. Ya. Pertanyaan saya baca dulu. Perhatikan baik-baik. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya berkata, saya membaca di mana dari bla 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 bla. Dahulu dalam Al-Qur'an. Ini pertanyaan saya. Dahulu dalam Al-Qur'an susunan yang dapat menyebabkan menjadi mahram. Anda bilang tadi pernikahan masalah mahram ya. Sekarang saya mau tanya, menjadi mahram ialah, ini pertanyaan saya ulang. Dahulu dalam Al-Quran
Susunan yang dapat menyebabkan menjadi mahram ialah 10 kali penyusuan. Kemudian hal itu dinasak atau dihapus dengan 5 kali penyusuan saja. Lalu Rasulullah SAW wafat. Dan buka mata lebar-lebar, dan ayat-ayat Al-Quran masih tetap dibaca seperti itu. Pertanyaan saya satu, di mana ayat Al-Quran mengenai persusuan ini? Anda tunjukkan. Jangan Anda memfitnah orang Kristen Yesus menikah. Tidak ada dalam Alkitab Yesus menikah. Sekarang saya mau tanya, ini letter-let, di mana ayat persusuan dalam Al-Quran? Silakan. Ya, saya tidak banyak. Silakan Anda menjawab. Saya nggak perlu lagi. Cukup, bro. Ya, masih ada waktu Pak Bombom, masih ada waktu ini. Oke, aku narasi saja. Ubal-balik sekarang kau. Oke, silakan. Masih ada waktu. Masih berapa menit? Sekitar 2 menit lagi ya. Nah, pertanyaan saya, di mana perkataan Nabi menyusui itu pakai gelas atau sendok atau apapun persusuan? Di mana ayat Al-Quran itu tertulis? Pertanyaan saya, Anda kan menjawab lagi Yesus menikah. Anda tunjukkan di Alkitab. Saya kira tidak ada dalam Alkitab Yesus menikah, Anda cuma framing saja. Sekarang pertanyaan saya, sesuai hadis Anda yang sahih, di mana ayat persusuan dalam Al-Quran itu? Saya mau tanya, kan Al-Quran kita, kami menjaga, kami meneliti, surat Hud 11 ayat 1. Al-Quran menjelaskan secara terperinci ya dalam Al-Quran. Terus kami menjaga firman, pertama menjaga. Sekarang di mana tuh ayat persusuan? Pertanyaan saya itu saja. Silakan, bro. Saya tidak fitnah ya. Masih ada waktu. Nggak apa-apa, biar aja lewat aja. Nggak ada yang perlu saya menjelaskan tentang Alkitab. Oke. Berarti kita kasih ke dia ya. Ya, kasih ke dia aja. Oke, silakan Bro Naja. Ini pertanyaan saya, arti Magdalena itu apa artinya dalam bahasa Ibrani? Silakan Anda. Iya, aman. Ya, silakan. Tarik nafas Pak Ustadz, tarik nafas Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ya seperti tadi teman-teman ya, Pak Bombom bisanya cuma merendahkan pribadi ya. Padahal pertanyaan saya gak ada yang dijawab loh tadi. Yang pertama, ya pertanyaan saya di awal gak ada yang dia jawab itu. Tapi dia cuma bisa menframing saya otaknya jangkal lah, beginilah, begitulah. Aduh, mungkin dari dulu sudah salah kaprah ya. Saya kira Bombom itu orangnya wow, hafal Alkitab begini begitu. Ternyata cuma begini-begini saja rupanya. Lukas 7 nomor 37 sampai 38 tidak dijawab. Itu sebenarnya arah ketika Maria Magdalena sampai mencium kaki Yesus, meminyak wangi, sebagai apa dia? Sebagai muridkah? Sebagai budaknya kah? Sebagai istrinya kah? Atau sebagai permaisurinya kah? Datanya mana Pak Bombom? Sampai nuntut-nuntut data kepada saya. Padahal Pak Bombom dari tadi tidak memakai data satupun. Ditulis itu saudara ya. Ketika Lukas 7:37 sampai 38 saya mengatakan Maria Magdalena meminyaki kaki Yesus, bahkan mencium Yesus yang notabene-nya Yesus Tuhan, kok ciuman sama cewek perempuan, kok ciuman sama wanita yang bukan mahram. Maka saya sudah sopan dengan mengatakan bahwa Yesus itu adalah menikah. Kalau saya berkata kasar, ayat ini menunjukkan Yesus berzina Pak Bombom. Karena tidak dijelaskan akad nikahnya di dalam Bible, kok malah ciuman sama perempuan yang bukan mahram. Berarti Tuhan berzina kalau mau bilang kasar Pak Bombom. Saya sudah sopan dengan mengatakan Yesus itu menikah menggunakan ayat ini. Dan Pak Bombom tidak menjawab loh. Coba Pak Bombom kasih data kepada saya. Lukas 7:37 nomor 38 bahwa saat itu Maria Magdalena sedang menjadi budak atau sedang menjadi permaisuri atau sedang menjadi istri atau sedang menjadi anak perempuan Yesus. Jelaskan mana datanya. Kalau cuma bisa seperti itu ya, anak SD juga bisa Pak Bombom, tidak usah sekelas Anda Pak Bombom.
Bahkan di dalam Kejadian 1 nomor 28 Pak Bom, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak saudara, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Ingat, beranak cuculah dan bertambah banyak. Ini di dalam Kejadian 1 nomor 28. Apakah Yesus cuma bisa omong doang? Apakah Yesus cuma bisa nyuruh doang? Tapi dia tidak mau melakukan, tapi gak berani bisa untuk mempraktekkan peranak cucuan ini. Padahal ini adalah hukum yang tetap dari Tuhan. Beranak cuculah. Maka ketika Yesus menyuruh orang yang menjadi manusia, semua manusia harus beranak cucu, maka Yesus yang notabene-nya manusia wajib beranak cucu sesuai aturannya dalam Kejadian 1 nomor 28 Pak Bom. Begitu. Kemudian migdal apa artinya? Loh, migdal kan menara artinya Pak Bom. Contoh migdal eder, menara untuk mengawasi kawanan domba. Migdal eder itu keimanan Anda. Itu artinya menara itu. Begitu. Lalu mengenai ayat tentang persusuan. Lah ini lucunya. Pak Bom ini baca Arabnya aja gak bisa, guys. Mau nerjemah menggunakan Arabnya gak bisa. Hanya berpatokan sesuatu yang ada di dalam terjemahan. Di data yang Pak Bom bawa sudah dibacakan barusan bahwa 10 persusuan, 5 persusuan itu sudah dinusah. Kalau sudah dinusah berarti sudah tidak ada Pak Bom. Anda sendiri membaca barusan bahwa 10 persusuan itu sudah dinusah. Ada ayat nasikh, ada ayat mansuh. Itu tertulis di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh As-Suyuti. Begitu saja gak bisa Pak Bom. Masa bertahun-tahun debat gak tahu nasikh mansuh Pak Bom? Seperti itu loh. Sekian dari saya. Oke ya, masih ada. Boleh. Masih ada sedikit. Biar aku Pak. Jangan. Sudah ya, si Naja udah ya. Saya jawab ya. Saya jawab dia dulu biar Bom Kubal Bali dia. melawan Naja Media, Lidara turun, Lois turun, Salvia turun, udah satu Komal turun semua. Biar aku aja. Aduh, jangan di frame begitu. Ini kan hanya mencoba. Kalau Anda tidak mau biar ya aku yang menghajar dia. Saya besarkan Pak Bom ya. Kawan aja Pak Bom. Lois juga ikut membantu. Ngeri memang ya. Diam Ustadz mulut congor, kau diam. Kubal Bali kau. Buat ring bro. Naja Media ngomong itu ya. Udah tenang. Tenang, kau diam aja mulut cerewet. Kau belum jawab ya. Kan mereka kan belum bertanya dengan Anda, kecuali mereka menanyakan Anda. Ustadz Koprak, kau diam dulu Koprak kau. Oke, silakan Pak Bom. Kau harus mengerti ya. Kau harus mengerti Yesus itu siapa. Yesus itu mempunyai 3 jabatan ya, namanya Yesus Kristus, Mesias. Itu dia mempunyai jabatan raja, imam, ya, imam dan nabi. Itu kekoplakan kalian ya. Yesus itu imam. Seperti di dalam Keluaran 30 ayat yang ke-30 dan 31. Kau perhatikan. Engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan kepada orang Israel haruslah kau katakan demikian, inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagiku di antara kamu turun-temurun. Jadi budaya orang Yahudi dan Yesus itu adalah imam. Ibrani 4 ayat 14 ya. Saya pikir di dalam Lukas 7 yang kau pertanyakan ya, di dalam Lukas 7 ya, saya kira Anda hanya ngarang-ngarang aja bro, minta maaf ya. Itu Yesus sudah kau mengatakan dalam Lukas 7 ayat 35, 37 sampai selanjutnya. Itu Maria Magdalena diminyaki. Yesus itu imam. Dia lahir saja orang Majus datang membawa ya emas, kemenyan dan mur. Yesus itu adalah imam. Jelas dia punya hak. Ya Anda bilang kawin, aduh ini Anda diparah ya. Dan yang kedua, Maria Magdalena itu dalam Lukas, saya kasih tunjuk ya. Saya jawab dulu ya. Tinggal berapa menit terus tolong ingatkan sama saya. Ya masih banyak. Karena pakai data jadi. Kalau lagi masih cari kita berhentikan, kita berhentikan. Kalau lagi cari kita berhentikan. Enggak usah cari, saya cepat saja. Saya kuasai Oke, silakan. Ini perhatikan di sini. Perempuan yang melayani Yesus. Kau lihat ini, Koplang, kau lihat ini. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan ke kota-kota dan desa-desa memberitakan Injil Kerajaan Allah ke 12 murid-muridnya bersama-sama. Lu perhatikan ayat ketiga ini ya, nih. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria. Ini Maria Magdalena nih.
yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Yohana istri Kusa, beda Herodes. Tidak sembarang Maria Magdalena. Dalam zaman ular Yahudi, kalau perempuan yang menikah sembarang nggak bisa berteman dengan ini. Yohana istri Kusa, beda Herodes. Maria Magdalena jelas orang yang berduit, bukan orang yang menyusui ya. Susana dan banyak perempuan lain, perempuan-perempuan yang melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Maria Magdalena melayani dengan kekayaannya. Di mana Yesus pergi, di situ murid-muridnya ada, mereka menyediakan makanan ya. Ini sudah datanya. Bukan Maria Magdalena sebagai istrinya, dia melayani Yesus dengan rombongan ini. Dor buat kau. Kau belum jelaskan Magdalena artinya apa? Tadi kau bilang Migdal, otakmu peang ya. Saya kasih tahu kau arti dari Migdal ya, Migdal itu agung ya. Jadi Maria Magdalena berasal dari tempat yang agung. Pertanyaan saya sekarang, Anda belum jawab. Anda muter-muter, Anda tidak bisa menunjukkan Yesus menikah. Saya sudah tunjukkan tadi. Pertanyaan saya begini bro, pertanyaan saya ini ya, ini pertanyaan saya ini ayat persusuan dalam Al-Quran mana? Katanya Al-Quran dijaga. Bro, mana ayat Al-Quran persusuan? Saya tanya, Anda tunjukkan. Anda tunjukkan bahwa di mana ayat persusuan. Kenapa tidak ada dalam Al-Quran? Saya cari-cari nggak ada. Dikemanakan itu? Katanya Allah menjaganya. Silakan ya. Kemudian berapa takaran? Pakai gelas kah? Susu kah? Sendok kah? Ini kan ada nih. Menjadi mahram nih. 10 kali lipat kemudian diganti dengan 5. Dengan apa? Gelas kah ukurannya kah? Sendok kah? Silakan ya. Anda jawab, Anda belum jawab. Ayat persusuan ini hadis semua, hadis Muslim 2640 nih. Ini juga sama. Nih. Anda sudah menyusui enggak? Ini menyusui nih. Susui orang berjenggot nih. Pertanyaan saya, apakah ada seorang perempuan pergi menyusui orang dewasa? Tolong tunjukkan. Ayat Al-Qurannya di mana ini? Silakan. Ini hadis sahih. Jangan Anda bilang saya baca-baca Al-Quran begini. Apa gunanya ada terjemahan begini? Apakah ini salah? Masa Anda suruh saya baca kalau suruh bahasa Ibrani, Yunani ya saya akan baca. Masa bahasa Al-Quran Anda suruh saya baca? Jangan Anda lari ke sini karena Anda tidak menjelaskan. Anda mengatakan bahwa saya harus bisa baca Al-Quran ya. Minta maaf ya. Jadi saya pikir Anda dari tadi tidak menjawab saya punya pertanyaan dan saya sudah menjawab. Lukas 7, Yesus adalah seorang imam, dia punya hak untuk mengurapi dan diminyaki, ya itu nggak apa-apa ya karena dia seorang imam, diurapi ya minyak ya. Karena Yesus adalah imam. Jadi kalau Maria Magdalena ya wajar karena Yesus adalah imam. Dia adalah guru dan Tuhan. Bukan seorang suami. Jadi Anda tahu bahwa Yesus adalah imam ya. Jadi Anda jangan lari ke sana. Anda tidak menjelaskan secara detail di mana Yesus menikah. Anda cuma framing. Anda mengatakan ayat Al-Quran nanti Isa datang. Sedangkan ini 2000 tahun lalu. Jadi Anda jangan memframing. Pertanyaan saya Anda silakan jawab. Oke. Di mana ayat Al-Qurannya ya? Jangan kau lari. Ya. Terima kasih buat Pak Bom. Silakan Bang Sinaja. Ini Palidara mau disampaikan tentang apa tadi Bang? Ini dari tadi udah naik tapi belum bicara sama sekali. Sebentar. Mau satu room lawan satu orang. Sebentar. Ngeri kalau saya mau disampaikan apa? Mau disampaikan apa? Jangan kau tadi. Kau nggak jawab pertanyaan saya tadi. Oke, silakan. Naja silakan. Sinaja silakan. Ini kan saya cuma nanya itu aja. Kalau memang ada disampaikan, siapa tahu ada yang mau disampaikan. Oke, silakan. Naja dikasih waktu, silakan. Jawab pertanyaan Pak Bom. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika saya mengatakan migdal itu artinya adalah menara, itu dikatakan koplak katanya Pak Bom ya. Koplak kata Pak Bom. Oke lah, tidak apa-apa lah kalau saya dikatakan koplak ya. Minimal jawaban saya itu sama seperti jawaban Rita Wahyu ya dalam sarapan pagi biblical. Migdal eder, jangan kau potong. Ya, jadi migdal itu migdal dari migdal kata eder apa? Beda. Eder dari kata apa? Entar. Ini gimana ini? Mau dijelaskan apa enggak ini? Silakan. Jangan dipotong-potong lah, biar kita ketahuan siapa yang koplak lah, gini ya. Kau yang koplak. Ya, migdal eder Ibrani, migdal plus eder artinya menara kawanan domba. Jadi migdal ini artinya adalah menara. Ya, jadi migdal eder berada di antara Bethlehem dan Yerusalem, ini tempatnya ya. Jadi kalau kita mau membahas Ibraninya, justru kamu tunjukkan kalau migdal ini artinya agung.
tunjukkan datanya. Kamu mengatakan saya koplak tapi tidak menunjukkan data, kan ruwet. Gitu loh. Kalau cuma bisa ngomong aja, bilang orang koplak tapi dirinya tidak menunjukin data. Kemudian pertanyaan saya tadi ternyata belum tersentuh guys ya oleh Bom-Bom ya, mengenai Lukas 7 nomor 37 sampai 38. Di sana Bom-Bom mengatakan bahwa Yesus itu sebagai imam. Ya, ingat, Bom-Bom mengatakan Yesus sebagai imam. Kalau Yesus sebagai imam, berarti Maria Magdalena sampai meminyaki dan menyentuh Yesus, bahkan mencium Yesus, itu namanya Tuhan berzina, saudara. Kenapa saya katakan begitu? Karena tidak ada di dalam Taurat, tunjukkan kepada saya di dalam Taurat, bahwa seorang imam boleh dicium oleh muridnya, atau santrinya, atau permayasurinya yang bukan mahram. Ada nggak? Tunjukkan dalam hukum Taurat bahwa perempuan yang bukan istrinya boleh mencium laki-laki, apalagi kepada imam. Panggil hukum Tauratnya itu disebutkan ya, disebutkan hukum Tauratnya. Seperti itu ya. Kemudian masalah ayat. Masalah ayat barusan. Padahal Pak Bom-Bom sudah mengatakan barusan ya. Pak Bom-Bom sudah mengatakan bahwa 10 persusuan itu dinusakh, Pak. Nusakh itu apa, Pak? Itu Anda pelajari. Nasakh itu berarti sudah ditiadakan kalau mau kita pakai ayat. Loh, katanya Allah menjaga. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Maksud menjaga itu apa? Maksud menjaga diterangkan dalam tafsir Al-Baghawi, tafsir Ma'alimut Tanzil, bahwa maksud Allah menjaga Al-Quran bi alla yazid wa yanqus min aidis syayatin. Tidak akan pernah ada tambahan dan pengurangan dari tangan-tangan setan. Itu maksudnya. Wa ayyubaddilu fi, dan tidak akan ada yang bisa merubah hukum yang dari Allah dari tangan-tangan setan atau iblis. Itu maksudnya Allah menjaga Al-Quran. Sedangkan nasih dan mansukh itu langsung dari Allah. Makanya na'ti bi khairim minha ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw mithliha. Maka kami menusakh atau menghapus sebagian ayat untuk didatangkan yang sepadan atau lebih baik daripada ayat sebelumnya. Itu datang validasinya dari Allah. Jadi kalau sudah dinusah itu dari Allah, sudah tidak ada itu dari Allah, karena metodenya dari Allah. Begitu, bukan seperti Maria Magdalena dan Yesus, sudah bukan mahram, menjadi imam, malah berzina, malah dicium kakinya. Mana? Saya sudah sopan mengatakan Yesus menikah. Ternyata Anda menguatkan Yesus tidak menikah, berarti perkataan atau kejadian Maria Magdalena mencium Yesus itu adalah perbuatan zina menurut Islam, saudara. Sekian. Oke, 5 detik lagi. Tapi habis ya. Udah selesai. Oke, habis. Ya. Oke, saya jawab ya. Bang Lois, Jadi bisa ambil alih sebentar ya, Bang Lois ya. Jadi Ustadz, kalau kau baca Alkitab itu baca sampai selesai. Jangan Bang Lois bisa ambil alih sebentar, Bang Lois. Jangan baca-baca. Bisa, oke. Langsung kasih timer ya, Bang ya. Jangan asal baca-baca saja ya. Makanya saya nggak punya HP nih. Siapa yang bisa timer? Oke, saya lanjut saja. Saya tidak lama. Saya lanjut saja timer Pak Bom-Bom. Yang penting ambil alih aja dulu ya. Ya, siap. Oke, sip. Oke, Bang Bom-Bom dilanjut, Sudah, Pak. nah? Oke. Jadi Ustadz, kau baca dari Lukas 7 ayat 39. Saya pikir ini sudah jawabnya ya. Yesus pertama imam ya. Kemudian Maria Magdalena nih siapa ya? Ini ya. Jelas di sini Anda menunjukkan di sini perempuan yang, jadi ini bukan perempuan Maria Magdalena. Anda salah. Di Lukas 7 ini bukan Maria Magdalena. Otakmu salah. Maria Magdalena bukan yang ini. Maria itu banyak ya. Ini perempuan berdosa. Kalian
Ini yang saya mau ketawa sama kalian. Coba Anda baca di Lukas 7 kayak begini. Ini bukan Maria Magdalena, ya. Maria Magdalena itu kerasukan roh jahat yang berzina. Ini bukan Maria Magdalena. Anda baca baik-baik, bro. Ya, bukan Maria Magdalena. Ini perempuan yang ini kan Anda pakai tafsiran-tafsiran yang salah-salah, ya. Minta maaf, saya bagaimana mau jelaskan bilang Maria Magdalena? Dari tadi saya nggak bisa jelaskan bilang ini perempuan di Orem, ini Maria Magdalena. Coba kau baca Alkitab, Maria Magdalena adalah perempuan yang kerasukan. Ya, ini perempuan yang berbuat dosa, berzina, ya, melakukan dosa. Nih, kau lihat, bukan Maria Magdalena. Lalu Yesus, jadi kata Maria itu banyak dalam Alkitab, ya. Maria itu banyak, bro, ya. Waktu saya tinggal berapa menit? Ya, ada namanya Maria dari Betania, itu Lukas 10 ayat 39. Kau catat. Maria dari Betania itu Lukas 10 ayat 39. Kemudian ada Maria istri Kleopas, Yohanes 19 ayat 25. Maria, ada namanya Maria lagi Kisah Rasul 12 ayat 12. Ada lagi Maria di Roma 16 ayat 6. Ada namanya kata Maria. Sekarang saya tanya, arti Maria itu apa? Nanti kau akan jawab ya, Maria artinya apa? Kau tolong jelaskan. Maria Magdalena itu artinya apa? Maria apa artinya? Magdalena tadi. Sekarang nama Maria itu apa? Ya, kau tolong jelaskan ya. Jadi dalam Lukas 7 ini, kalau kita baca, ini perempuan pendosa, berbeda dengan Lukas 8, koplak. Sedangkan koplak, kalau nggak saya nggak mau jelaskan. Ini perempuan yang melayani Yesus. Maria Magdalena adalah perempuan yang dimasukkan roh jahat, kerasukan. Bukan di Lukas 7. Ini bukan Maria Magdalena. Coba Anda baca secara rinci, coba Anda jelaskan sama saya. Anda baca di sini. Ini bukan Maria Magdalena. Makanya saya mau jelaskan bagaimana. Sedangkan ini bukan Maria Magdalena, ini Maria yang lain, ya. Coba Anda jelaskan kalau ini Maria Magdalena. Mana membuktikan ini Maria Magdalena? Saya kira Anda. Sekarang Anda saya doar Anda ya. Anda seperti Nandar. Sebentar. Ini, bro, saya doar Anda ya. Anda mengatakan bahwa sudah dinasak nih. Menyebabkan menjadi mahram ialah 10 kali. Ini 10 kali, kemudian hal itu dinasak, dihapus dengan 5 kali penyusuan saja. Berarti sisa 5. Masih ada, bro. Masih ada 5. Pertanyaan saya, nih. Ini Rasulullah SAW wafat. Dan ayat-ayat Al-Quran masih tetap dibaca. Pertanyaan saya, di Al-Quran mana ada? Al-Quran itu kan terjaga, kami menjaga firman Allah. Mana, bro? Mana? Ini ada 5, bro. Kau penipu. Kau sama dengan Andar ya. Ini ada 10 sudah jadi 5. 5 ini masih ada dalam Al-Quran. Al-Qurannya mana nih? Oke. Jadi teman-teman, mereka ini anggap dalam Lukas 7 itu Maria Magdalena. Anda tidak bisa membuktikan itu perempuan pendosa. Bukan Maria Magdalena yang kerasukan roh jahat. Berbeda Maria, kerasukan roh jahat, dan Maria yang berbuat dosa. Nih, kalau kita lihat di sini, terus di sini, ini perempuan berdosa. Bukan Maria Magdalena, ini Maria yang lain, ya. Kau tidak bisa menjelaskan secara detail. Kalau Maria Magdalena bukan, ya. Ini Maria yang lain. Di Alkitab itu nama Maria banyak. Sorry, Anda tidak bisa membuktikan bahwa ini Maria Magdalena. Lukas 8 Maria Magdalena. Tapi kalau Lukas 7 bukan Maria Magdalena. Dan Anda tidak mengerti. Saya akan jelaskan buat Anda. Nama arti Maria Magdalena adalah dari kota. Anda tidak sebutkan. Anda dari kota mana? Saya nggak mau sebut dulu. Maria Magdalena itu dari kota mana? Arti Maria itu apa? Anda belum jelaskan. Orang kalau mau menikah harus tahu dari daerahnya, orang tuanya siapa. Sekarang Anda tidak sebut secara terperinci. Dan Lukas 7 ini, untuk apa saya mau jawab Anda? Anda memakai orang yang berbeda, ya, kerasukan setan dan orang berbuat dosa berbeda. Maria Magdalena cuma tercatat dalam sejarah dan sejarah Alkitab. Maria Magdalena adalah perempuan yang kerasukan 7 roh. Kerasukan setan-setan. Bukan perempuan yang melakukan perzinahan. Ini dosa perempuan perzinahan di Lukas 7, ya. Anda belum jelaskan. Anda tadi belum menjelaskan sama saya di mana ayat persusuan dalam Al-Quran Anda. Silakan. Oke, waktunya habis ya, Ya, silakan Bro Najwa. Najwa lagi. Kenapa sih? Ada hubungan apa dengan Najwa ini? Si mata Najwa. Bang Naja, Si Naja, oke, silakan. Atau Saya Bang selalu Naja aja.
Bang Media. Media lebih itu ya. Sebelumnya saya ingin ngomong singkat dulu sama Pak Bom sebelum saya lanjutkan. Pak Bom Pakai time enggak pakai timer, cuma nanya singkat aja. Enggak, dan nanya singkat aja, nanya singkat sebelum saya lanjutkan 3 menit ya. Lanjut. Ya, Pak Bom saya mau nanya, Pak Bom paham nggak apanya yang namanya Shomer Negia? Apa Shomer Negia? Tidak usah kau lari ke situ. Nanti aja, kalau itu nanti aja bos. Nanti selesai. Langsung aja. Nanti kita selesai saja. Nanti aja. Langsung. Tidak mau jawab. Bukan temnya. Tidak mau jawab. Nggak boleh begitu. Nggak boleh begitu. Punya pertanyaan dari tadi. Anda sudah begitu. Sebentar aja. Saya tidak akan jawab sebelum Anda. Langsung. Mulai saja. Coba bikin timer langsung mulai, Bang. Host. Iya, oke. Mulai saja. Jangan kau lari. Dibantu Louis. Sebentar. Jangan kau lari. Berdebat bukan caranya begini. Jangan kau lari. Bro aja. Bentar. Oke. Kalau Bom tidak jawab, sebentar. Nanti bikin selesai kamu, Medi. Bom sebentar, Bang Lois. Pak Bom kan tidak mau jawab. Jadi udah langsung jawab aja dulu dengan timernya. Kita gunakan itu. Kan Pak Bom tidak mau jawab. Bukan berarti tidak bisa dijawab. Tapi dia tidak mau jawab karena masih diskusi begitu. Kalau bisa jawab bukan mau jawab. Saya nanya simpel nih. Saya nanya simpel. Bukan mau menjawab. Nanti dijawab. Nanti dijawab. Ketua Naja, nanti dijawab. Lari dia. Naja nanti dijawab. Kita kasih timer ya. Ya Bro Naja ya, kita kasih waktu ya. Kita kasih waktu 5 menit. Silakan lanjut. Memang ya. Kalau Naja Media ngomong ini ya. Ngomong semua satu room ngeri. Oke. Bukan ngeri, tapi nanti dijawab, Bro. Nanti dijawab. Sesuai timer aja Naja, kamu jangan kabur ya. Nanti terakhir izin host sebentar dulu Naja. Kau macam anak kecil kau. Ya, nanti saya juga sedikit nanti. Ini orang kok macam anak kecil. Naja Media ini tidak. Bro, diam dulu. Naja jangan framing. Jadi nanti teman sedikit juga ya. Ya ampun ini orang kok nggak bisa diam ya? Oke. Nanti sedikit saya juga. Astaga. Nanti sedikit juga saya buktikan ya bahwa Allah dia itu juga berzina ya. Saya akan tunjukkan ayatnya Allahnya berzina nanti. Oke, itu aja. Ini ya. Oke, sekarang kita kasih waktu. Bantuan aja debat. Kita kasih waktu buat Anda Sinajua. Naja, kita kasih waktu buat Anda untuk menjawab Pak Bom tadi. 5 menit waktu Anda. Silakan. Mas host, saya tadi ditanyain Maria Magdalena artinya apa, saya jawab. Semuanya saya jawab, meskipun dia ngetawain saya. Itu dalam ranah. Lalu mengatakan itu saya dalam ini ranah katanya. Tunggu dulu, saya ini cuma bertanya sebentar. Saya cuma bentar aja. Shomer dia itu apa? Lalu ya nggak perlu kalian lagi diskusi. Kok bisa diatur? Nanti pas TikTokan nanti sini. Kau nggak bisa diatur pakai waktu toh. Nanti kau tanya. Nanti kamu tanya. Kita kasih waktu dia ya, kasih waktu dia. Silakan Bro Naja, silakan bicara. Saya kasih masih kosong ini. Silakan bicara. Ya, coba Pak Bom, Shomer Negia apa Pak Bom? Jelaskan kepada saya literasinya juga, monggo Pak Bom. Saya apa? Weh, Lidara juga ikut bicara, guys. Pak Bom nggak bisa jawab. Pak Bom nggak bisa jawab apa itu Shomer Negia. Lidara turun. Apa? Congormu bilang apa? Naja, moncongmu bilang apa? Saya kira Pak Bom mampu melawan saya. Ternyata butuh Lidara. Ini gimana? Masa yang ini Anda bernarasi terus loh. Ini dikasih dia itu alasan dia itu mau kabur dia dikasih waktu. Sebentar. Anda bilang saja. Sebentar. Anda dikasih waktu 5 menit. Iya, nanti dijawab setelah Anda waktumu. Saya biasa saja loh. Setelah waktumu nanti habis. Nanti setelah itu akan dijawab oleh Pak Bom. Anda bernarasi aja, kan kita kasih waktu Anda soalnya. Nih, yang lain terus saya sudah berhentikan ini. Ini satu lawan. Ya, iya, tapi kan Anda menanyakan mau tiktokan dengan Pak Bom.
Ini mau tiktokan dengan Pak Bom. Naja tadi kan dari tadi bilang tidak mau tiktokan, mau pakai timer. Ya tapi kan bisa dengan narasimu di dalam. Nggak bisa langsung dalam narasimu dalam waktu 5 menit ini, bro. Tadi Pak Bom boleh berkata seperti itu, boleh sebelum ada waktu. Tapi itu kan dulu ke saya Dia boleh pakai di waktu, awal. dia udah narasi waktu diskusi. menjawab. Narasi diskusi, Itu- bro. Iya, rananya diskusi di situ. Boleh, giliran Pak Aduh, Bom sudahlah kamu turun aja lah. Aduh. Pusing saya lihat kok. Ini Naja mau masih bicara, saya turunkan. Takut dia. Sudah Masih mau takut bicara, itu. saya turunkan. Cuma sebentar Nggak loh. tahu dia tuh. Cuma sebentar Pengecut dia saya tuh. nanya, Ya nggak Bom. perlu, bukan sebentar. Kamu bisa Udah mau nggak jawab? kabur Kalau dia bisa tuh. jawab, Sengaja dia gitu pasti supaya dia akan jawab. kabur begitu dia tuh. Sebentar aja. Oke. Saya sudah bawa data itu. Tidak, Saya sudah ini bawa data. kau ikut peraturan kami, ikut Kok peraturan Anda kami. yang ngatur, bro? Kok Anda yang ngatur, bro Naja? Kok Anda yang ngatur? Jadi Di awal Anda saya tadi, kasih waktu 5 adil menit. dong. Aturan itu yang Saya adil. kasih kok adil. Kok adil? Itu Rana diskusi tadi Pak Bom pakai waktu. Nah, Bom Kau ngerti artinya nggak? itu. Dia tidak tahu artinya Somer Negia itu. Boleh, Gak tahu itu Pak Bom itu. Ah kan? Iya, Dibantu iya, sama, iya, Anda pernah sih. dibantu sama Aduh. Luis itu. Sudah itu dia nggak bisa jawab, itu mau kabur itu. Alasan saja kau Naja. Ya, Saya bawa oke, data. Naja. Biar Validara mau bicara tuh, Validara mau bicara. Ini sudah kontekstual hari ini. Ya silakan. Ini kita Biar Validara bicara sudah kembali. ingatkan ini. Iya, iya. Berapa waktunya? Iya, kita kasih waktu 3 menit, Pak. Ya, kita kasih waktu 3 menit untuk Anda 3 berbicara, menit. Pak Baik. Lidara. Saya Ya, akan silakan. saya akan mempergunakan waktu yang 3 menit. Pertanyaan pertama, saya hanya 2 pertanyaan kepada Naja. Sekarang termasuk 2 kepada lawan Nabi 1 berarti. sendiri. 2 lawan 1 berarti ya. Diam dulu. Itu mau Naja, tadi. Kau diam dulu Naja. Naja. Sahkan dulu ini 2 lawan 1 berarti ya. Gimana? Pertanyaan. Iya, Naza. diam dulu, bro. Kamu Ya, enggak, tadi kan kita kita kasih waktu. Sopan sedikit kan tadi kan kau sudah keluar dari konteks diskusi. Tadi kita kasih waktu buat Dan Anda. Pak Lidara. Aduh, ini kita Terguncang turunkan dulu. Nanti Anda naik lagi nanti, bro. Anda tidak bisa kondusif untuk ini. Mau nanti diajak tiktokan, Anda nggak mau. Iya nanti sebentar. Masa ini- nanyakan begitu? Ya silakan Babe. Pak Lidara dulu mau bicara. Babe jawab yang ditanyakan tadi Babe supaya dia puas Babe. Babe jawab dari pertanyaan dia yang tentang apa tadi? Apa Sore itu? apa tadi? Yang tadi yang ditanyakan dia, yang ditanyakan dia supaya dia puas. Itu bukan bahasa Ibrani, karangan dia sendiri. Iya, Moncong makanya dia itu sendiri. sudah. Nah, Ya? lanjut. Oke, saya cuma mau bertanya begini kepada Naja Media, termasuk kepada nabinya dan seluruh umat. Pertama, kalian kan mengatakan Yesus itu manusia. Iya, Tuhan kita adalah manusia. Ya, itu dia saudaraku. Kita bersama-sama dalam melihat serta menyaksikan bagaimana Ustadz Suma dihajar habis-habisan oleh teman-teman para apologet Kristen. Kenapa? Ya, karena Ustadz Suma ini selalu merasa diri paling benar dan paling baik dalam memahami kekristenan, dalam menerjemahkan atau mencari bahasa kata asli atau bahasa asli dari teks Alkitab, yang dimana pada dasarnya ketika dia membahas Alkitab pasti akan lari dari maksud dan tujuan penulisan teks atau ayat tersebut, karena dia menggunakan literatur-literatur yang itu bisa dikatakan sesat, yang sama sekali tidak digunakan oleh orang-orang Kristen untuk mentafsirkan suatu Alkitab atau ayat Alkitab seperti itu. Dan bahkan Ustadz cuma mengeluarkan setiap narasi liar berkaitan dengan iman Kristen yang sama sekali dia sendiri tidak pahami dan mengerti. Karena apa? Karena tujuan dia membaca Alkitab bukan untuk mencari kebenaran di dalamnya, hanya untuk mencari ayat-ayat mana yang menguntungkan dia, yang kemudian kalau dia temukan dia tafsirkan dengan liar, dan dia jadikan hal itu untuk menyerang iman Kristen dan merasa diri paling benar dan paling baik, bahkan paling pintar dalam mentafsirkan ayat Alkitab. Sehingga ada di suatu video Ustadz Suma, dia telah mengatakan, bukan telah mengatakan, tapi dia mengatakan bahwa dirinya merupakan seorang ahli kitab suci seperti itu.
Alkitab ya, bukan kitab suci Ustadz Suma sendiri seperti itu. Hal ini kan sangat lucu begitu, bagaimana seorang yang bukan orang Kristen bisa berani mengatakan bahwa dirinya sebagai seorang ahli Alkitab, seperti padahal pada dasarnya kalau kita lihat Ustadz Suma ketika berdiskusi, ketika dia membahas Alkitab atau ayat Alkitab, pasti tidak sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya seperti itu. Karena memang ketika dia mencari ayat Alkitab, dia mencari ayat-ayat yang menguntungkan dia, dan kemudian dia tafsirkan, padahal apa yang ditafsirkan itu salah dan tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dan dari tujuan penulisan ayat tersebut. Seperti itu. Luar biasa dari teman-teman para apologet Kristen. Dengan hikmat Tuhan, mereka mampu untuk mematahkan setiap tuduhan dan narasi liar dari seorang Ustadz Suma, yang pada akhirnya membuat Ustadz Suma kelabakan emosi dan menjadi orang yang sangat terpojok seperti itu. Ya, karena ya pasti teman-teman para apologet Kristen ini mereka sangat menguasai dan sangat mengerti dan memahami tentang iman Kristen itu sendiri, karena kita tidak hanya berbicara soal iman, tapi kita sendirilah yang merasakan bagaimana kasih Kristus itu ada dalam diri kita, sehingga kita mampu melalui kuasa Roh Kudus untuk menceritakan setiap kebenaran, setiap karya Allah melalui Yesus Kristus itu yang datang untuk menebus dan menyelamatkan kita. Dan hal itulah yang kita beritakan, kita sampaikan kepada Ustadz Suma supaya dia juga bisa mengerti dan memahami akan karya keselamatan itu sendiri, supaya dia juga bisa pada akhirnya melihat bahwa apa yang dia selalu sampaikan di media sosial itu salah seperti itu ya. Walaupun pada kenyataannya pasti sulit dari seorang Ustadz Suma untuk menyatakan dirinya salah seperti itu, karena dia selalu ingin menang sendiri. Ya, kita berdoa untuk teman-teman para apologet Kristen dan para hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada, supaya dalam pelayanan ini mereka terus dikuatkan, dimampukan, dan terus dipenuhi oleh hikmat yang berasal daripada Tuhan untuk bisa menjadi saksi dimanapun mereka berada. Injil diberitakan supaya banyak orang yang boleh mendengar, bahkan mereka juga boleh mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Bahkan setiap pergumulan mereka pun kita juga harus mendukung mereka dalam doa, supaya apapun menjadi pergumulan mereka semuanya boleh terjawab tepat pada waktu sesuai dengan kehendak Tuhan itu sendiri. Oke teman-teman, mungkin sekian video dari saya di hari ini. Sampai berjumpa kembali di video-video saya yang selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.